Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG PAI Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Satria Putra SPD MPD, mahasiswa PPG PAI Batch 2 2025 di LPTK UIN Mataram dengan nomor NIM 25011110764. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 4 Kuripan dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik. Jadi kali ini sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita pelajaran kita ini berkah. Ya, silakan dipimpin. Bersiap. Kita belajar dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ya, jadi sebelum kita belajar, Pak Guru mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Pak Guru mau absen kalian dulu. Tapi sebelumnya, ada yang tidak masuk kelas hari ini? Ada, kenapa? Siapa itu? Sakit apa dia? Demam. Oke. Jadi Pak Guru mau absen dulu ya. Winnie Kurniati, Ragil Arya, M. Saupan, Nopi Saputri, Manzila Ardiani, Arya Gunawan, Erwina Oktavia. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, ya. Kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, jadi itu adalah nama-nama Allah yang terpuji, ya. Sifat-sifat Allah. Ada berapa banyaknya? 99, ya. Jadi kita sudah belajar Asmaul Husna dan sudah berusaha untuk menghafalkannya. Sudah hafal nggak kira-kira? Ya, menyanyikannya. Belum. Oke. Besok kita menyanyikan Asmaul Husna sembari kita menghafalkannya sebanyak 99 nama atau sifat Allah, ya. Ya, jadi terlebih dahulu kita akan atau Pak Guru akan kasih tahu kalian bahwa ilmu itu adalah suatu yang sangat penting untuk kita, ya, terlebih lagi kita yang beragama Muslim maupun yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi ada suatu dalil yang dimana menjadi motivasi Pak Guru, ya, dan juga Pak Guru sudah menyampaikan ke murid-murid yang lain bahwa al-ilmu itu adalah suatu yang sangat penting dan wajib bagi kita untuk menempuhnya atau menggalinya suatu ilmu tersebut, ya. Ada suatu dalil yang
mengatakan bahwa talibul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimatin, ya. Jadi wajib bagi kalian yang beragama muslim, entah itu laki-laki ataupun perempuan, ya, untuk menuntut ilmu, ya. Kita sebagai agama Islam wajib bagi kita untuk menuntut ilmu sampai liang lahat, sampai kita mati. Jadi seperti itu. Dan terlebih lagi kita sudah belajar Asmaul Husna. Kita sudah belajar sifat-sifat Allah, yang dimana ketika kita pahami sifat-sifat Allah itu, tingkah laku kita, ya, semua berubah. Yang sebelumnya kita tidak takut dengan larangan-larangan Allah, ketika kita sudah paham dengan sifat-sifat Allah ini, kita akan memperbaiki diri, ya. Yang tadinya sering berbohong, sering menipu, ya, sering membuli dan sebagainya, ya. Ketika kita sudah belajar sifat-sifat Allah ini, kita akan merubah pola hidup kita atau perilaku kita terhadap orang lain maupun diri sendiri, ya. Jadi di pelajaran kali ini kita akan belajar sifat-sifat Allah yang dimana ada 4 di sana, ya. Yang pertama ada al-alim, yang pertama ada al-alim, yang kedua ada al-khabir, yang ketiga ada al-basir, yang keempat ada as-sami', ya. Di 4 sifat-sifat Allah itu, ya, terdapat arti yang sangat dalam, yang dimana kita harus memahaminya. Kita harus memahaminya dan menerapkannya di kehidupan nyata, ya. Lalu kemudian tujuan dari pembelajaran ini supaya kita tahu apa sih itu al-alim, apa sih itu sifat Allah yang al-basir, ya, as-sami', ya, al-khabir. Jadi kita akan belajar itu supaya kita tahu bagaimana kita menyikapi atau merubah diri dan perilaku kita sehari-hari, ya, kehidupan kita terhadap lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga kita, terlebih juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita akan mulai dari pembukaan, yang kedua ada inti dari pembahasan kita, lalu yang ketiga sampai ke penutup, ya. Lalu sekarang lihat di layar, ya, di LCD. Di sini ada dalil-dalil naqli tentang al-alim, ya. Ada yang bisa baca kira-kira? Ya, Pak Guru baca, ya. Wahajahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Ya, ini adalah surat apa? Surat Al-An'am, ya. Surat ke-6 dan ayat ke-80, ya. Dan kaumnya membantahnya, dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Ya, jadi di sini kita diajarkan supaya takut terhadap Allah, ya, takut terhadap larangan-larangan Allah, ya.
Baik, kita akan menonton video tentang dosa berbohong. Ya, assalamualaikum. Tolong aku bro. Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku berbaring sendirian di jalan. Tolong aku bro. Oke, aku selesai. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Gimana ya? Tidak ada apa-apa di sini. Kami tidak apa-apa kawan. Semoga aku berdiri saja. Tidak apa-apa. Soalnya mereka ada ya, soalnya kamu terus dia makan kopi. Ya udah, kita waktunya datangkan sebentar lagi. Masya Allah, itu soal dia berbohong dan bohong itu dosa. Iya, ya. Ini kan cuma kendaraan aja, tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai kita bisa sebagai pembohong ya nanti. Kamu yang biasa berbohong selama hidupnya, belum siksa aku. Ya kan? Coba dia kasih. Sama-sama mulai sekarang kita coba bercanda dengan hal yang sama. Baik, jauhkanlah diri kalian kebohongan dan kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan dan sungguh kefasikan itu akan menunjukkan pada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Baik. Dari video tersebut ya, kita sudah belajar bagaimana kita untuk terhindar dari yang namanya dosa bohong. Walaupun kita berada dimanapun ya, misalkan kita mencuri, walaupun tidak ada orang yang melihat, kita menggibah, tidak ada orang yang kita gibahi tidak melihat kita ya. Terus seperti tadi juga membohong ya. Itu adalah dosa yang akan terlihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang teman-teman kalian misalkan tidak akan terkena dampak misalkan. Seperti tadi. Ya. Dia hanya bercanda katanya. Tapi itu adalah pintu dari dia untuk masuk ke dalam neraka ya, yang dimana arti dari al-amin tadi itu adalah bagaimana Allah itu bisa bisa mengetahui apapun yang kita lakukan, walaupun sampai kita lakukan tidak ada yang melihat, satupun orang tidak melihat, tapi Allah yang akan melihat ya. Allah yang akan mengetahui. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok. Ada 4 kelompok di sini ya, sesuai dengan sifat-sifat Allah tadi. Yang pertama ada Al-Amin, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami' ya. Baik, silahkan. Silahkan tulis sifat Allah dan nanti kalian akan presentasikan di depan teman-teman kalian ya, per kelompok.
Silahkan tulis dalil yang akan kalian dapatkan di pembahasan sifat yang kalian dapatkan. Yang pertama tadi Al-Amin, ada Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami'. Oke, silakan. Yuk. Diskusikan sama teman-temannya, supaya tidak ada yang satu saja yang bekerja, ya. Diskusikan. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang Pak Guru akan suruh kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Hasil dari diskusi kalian sama teman-teman kalian, teman-teman kelompok kalian. Diskusikan apa yang sudah kalian tulis di depan, ya. Oke. Silakan dari kelompok 1 atau kelompok Al-Amin. Al-Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengertian sifat Allah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalil, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Apa dampak positif kita memahami sifat Al-Alim? Siswa rajin belajar, bersungguh-sungguh mencari ilmu dan tidak bersombong dengan pengetahuan yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan tentang sifat Allah Al-Alim. Sekarang kita akan mendengarkan hasil dari diskusi teman-teman kita atau kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan atau apa yang sudah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sifat Al-Khabir artinya Maha Mengetahui secara mendalam. Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hati manusia. Dalil, wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khasiran basira. Artinya, dan cukuplah Rabbmu sebagai Maha Mengetahui dan Maha Melihat dosa hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 17. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Oke, dari kelompok 3. Apa dampak positif ketika kita mempelajari sifat Allah Al-Kabir?
Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut, siswa menjaga niat baik, jujur, dan tidak berbuat curang meski tidak ada yang melihat. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sekarang kita akan mendengarkan dari kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk kelompok 3. Ya, mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memprestasikan hasil kerja kami. Pengertian sifat Allah Al-Basir artinya Maha melihat. Allah melihat semua yang dilakukan makhluknya tanpa ada yang tersembunyi. Dalil, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal arda wallahu bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al. Apa dampak kebaikan yang akan kita lakukan atau memahami sifat Allah Al-Basir? Siswa menjaga perkataan, berkata sopan, tidak membentak orang tua, dan rajin berdoa karena Allah selalu mendengar doa hambanya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita dengarkan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya atau hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian sifat Allah As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah mendengar semua suara baik keras maupun lirih. Dalil, wa kana Allahu sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, silakan, ada yang bertanya? Apa hal baik yang akan terjadi ketika kita memahami sifat Allah As-Sami? Jawaban dari pertanyaan berikut yaitu siswa berhati-hati dalam bertindak, tidak berbuat maksiat, dan semangat berbuat kebaikan meskipun tidak dilihat orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, lagi sekali tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi kita tadi sudah berdiskusi tentang 4 sifat-sifat Allah. Ya. Ada 4 sifat-sifat Allah yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, yang dimana nilainya adalah bagaimana kita bisa mengatur bagaimana kita berperilaku ya di dunia sampai kita akan mendapatkan yang namanya akhirat. Ya, ketika kita tidak tahu menahu tentang sifat Allah ya, yang kayak tadi ada Al-Khabir, Al-Khaliq, Al-Basir, As-Sami',
Al-Alim dan sebagainya, ya. Itu kita tidak akan takut terhadap larangan-larangan Allah. Nah, ketika kita sudah belajar seperti ini, tahu memahami sifat-sifat Allah, tahu belajar dan sebagainya, ya. Sedikit tidak kita akan merubah diri kita untuk supaya kita lebih takut terhadap terhadap larangan-larangan Allah dan taat terhadap perintah-perintah Allah, ya. Jadi pembelajaran pada hari ini kita fokus terhadap 4 sifat-sifat Asmaul Husna yang tadi, ya. Lalu sekarang tadi sudah tanya jawab sama teman-temannya, ya. Terus tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi-diskusi teman-temannya, ya, setiap kelompok dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kita Pak Guru akan menyimpulkan bahwa sifat-sifat Allah yang tadi itu adalah suatu hal yang paling penting untuk kita pahami supaya kita apa? Supaya kita selamat dari neraka, ya. Supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi dari pelajaran-pelajaran tadi kita sudah beranjak sampai sekarang, ya. Sampai sekarang sampai ke kesimpulan. Kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Kita tadi di kelompok 1 ada Al-Alim, ya. Tadi apa Al-Alim? Apa arti Al-Alim tadi? Apa, Pak? Artinya. Al-Alim yang berarti maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Jadi Al-Alim tadi adalah maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Semua yang kita lakukan, ya, entah itu tersembunyi ataupun tidak, semuanya diketahui oleh Allah. Kita sedang berbuat maksiat, kita berbohong, kita mencuri, itu kan orang-orang tidak tahu menahu, misalkan kita mencuri, kita berbohong dan sebagainya, tapi Allah tetap tahu apa yang kita lakukan, ya. Tadi kelompok 2 apa tadi, tentang apa? Al-Khabir artinya maha mengetahui secara mendalam. Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya. Jadi kurang lebih sama seperti Al-Alim. Jadi Al-Khabir itu adalah Allah yang maha mengetahui yang tidak kita ketahui, ya. Dia lebih mendalam. Sedangkan tadi Al-Alim itu lebih terlihat, sedangkan Al-Khabir itu lebih mendalam, ya. Jadi orang-orang orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau kelompok 3 tentang apa? Al-Basir artinya maha melihat. Allah melihat semua yang dilakukan makhluknya tanpa ada yang tersembunyi. Ya. Tadi yang mengetahui, terus mengetahui lebih mendalam, dan sekarang melihat. Jadi Allah itu maha melihat apapun yang kita lakukan, sama seperti tadi. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu akan terlihat oleh Allah, walaupun kita bersembunyi di goa Hiro atau goa apa namanya, ya. Semuanya terlihat oleh Allah. Kalau kelompok 4 dapat apa? As-Sami
artinya maha mendengar. Allah mendengar semua suara baik keras maupun lirih. Jadi kelompok 4 dapat as-sami'. Jadi as-sami' itu mendengar. Kalau di Pak Guru di pondok itu isma'. Nah, isma' itu artinya dengarkan. Nah, jadi itu adalah bahasa Arab. Sami' itu adalah sifat Allah ya, yang maha apa? Maha mendengar. Baik ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, agar lebih barokahnya, kita akan tutup dengan doa ya. Doa kafaratul majlis. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sudah kita tutup. Sekarang kita akan keluar dari kelas. Sebelum keluar dari kelas, kalian salam-salam sama Pak Guru. Yang perempuan silahkan langsung begini, tapi kalau yang laki-laki silahkan salaman sama Pak Guru ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.